Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-11. Prof. Iqbal. Sebagai seorang kepala keluarga, tanggung jawabku begitu besar karena menyangkut penghidupan istri dan kedua putriku. Semenjak mengalami PHK, otomatis aku menjadi pengangguran. Karena selama ini menjadi buruh pabir adalah sumber mata pencaharianku satu-satunya. Mengandalkan gaji terakhir, aku tak tinggal diam untuk mencari informasi lowongan pekerjaan lain. Sampai aku tergiur dengan ajakan teman yang senasib denganku bahwa ada lowongan pekerjaan di sebuah pabrik bonafit dan gajinya lumayan besar. Sebut saja ia Denny. Temanku ini mengajakku melamar pekerjaan dan demi kelancarannya harus ada biaya administratif yang lumayan besar. Katanya, itu sejenis sookan supaya bisa cepat diterima kerja. Akhirnya, aku memakai sisa uang gaji untuk keperluan itu, dan musibah pun bermulai. Setelah menunggu hampir 2 minggu lamanya, panggilan kerja itu tak kunjung ada. Sedangkan sesuai ucapan Denny, panggilan kerja akan dilakukan setelah 1 minggu penyerahan berkas lamaran kerja. Karena kebutuhan hidup terus berjalan, untuk menutupinya istriku Nina ikut mengambil pinjaman ke bank mingguan. Awalnya cicilannya masih terbilang murah, karena kami masih mempunyai sisa tabungan. Namun karena tak ada penghasilan sama sekali, kehidupan kami mulai mengalami kesulitan. Kami mulai mencari pinjaman untuk menutupi cicilan, sedangkan panggilan kerja itu tak kunjung ada. Setelah hutang menumpuk barulah aku sadar bahwa sudah mengalami penipuan. Uang gaji terakhir kurait, dan setelahnya kehidupan keluarga kami pun semakin memprihatinkan. Hari ini aku putuskan untuk mencari peruntungan lain dengan bekerja di luar kota. Kata Ratman ada lowongan pekerjaan di sebuah galian tanah, dengan gaji yang cukup lumayan. Hutangku sudah terlalu menumpuk. Kasihan Nina dan kedua anakku. Tak mungkin aku terus berdiam diri di kampung mengandalkan upah yang serabutan. Apalagi kejadian kecelakaan kemarin membuatku semakin terpuruk, karena hutangku semakin bertambah. Meskipun sekujur tubuhku masih terasa sakit karena kecelakaan, namun itu tak menjadi alasan untuk tidak bekerja. Aku dan Ratman berangkat pagi-pagi menaiki bis kota. Perjalanan yang kami tempuh hampir memakan waktu 6 jam dan harus 2 kali transit dari bus yang kami tumpangi. Beruntung aku memiliki teman seperti Ratman, karena ia mau menanggung biaya operasional selama keberangkatan. Setibanya di tempat galian, aku dan Ratman disambut oleh seorang mandor. Beliau masih kerabat Ratman. Darinya kami berdua mendapat pengarahan pekerjaan yang harus dilakukan. Aku bekerja sebagai keneknya Ratman. Terkadang kami bergantian membawa mobil. Man berhenti, Man. Pintaku kepada Ratman. Saat ini kami tengah melintasi jalan tol. Tepat di depan mobil kami, sebuah mobil berhenti. Sedari tadi aku memang memerhatikan laju kendaraan itu yang sesekali nampak oleng. Ada apa? Bal. Wis pokoknya berhenti aja. Saya perhatiin mobil di depan itu kayak hilang kendali. Mungkin pengemudinya mabok kali. Dahlah biarin. Takutnya kita kemalaman nyampe pul. Ratman menolak. Tapi entah kenapa hatiku mendadak cemas. Berhenti dulu. Saya pastiin sebentar doang ya. Syukur-syukur gak kenapa-napa. Oke. Tapi gak usah lama-lama ya. Takutnya itu cuma modus doang. Daerah sini kan terkenal rawan. Ratman akhirnya menepikan kendaraan tepat di belakang mobil sedan itu. Gegas aku turun dan beranjak ke arah mobil. Mobil sedan itu masih dalam keadaan menyala. Saat aku mengintip dari balik kaca mobil, kulihat seorang wanita menelungkup di atas setir. Ku ketuk kaca mobil. Mbak, sapaku. Kulihat tak ada pergerakan sampai Ratman membunyikan klaksonnya berkali-kali. Hayu, Bal, teriak Ratman. Sekali lagi aku memastikan keadaan pengemudi itu, namun sama sekali tak ada pergerakan dari dalam. Tok tok tok. Mbak. Wanita di dalam mobil itu mendongakkan kepalanya. Kemudian ia menurunkan kaca mobil perlahan. Ya, Tuhan. Yulia. Pekihku terkejut. Yulia nampak lemah. Ia masih menelungkupkan kepalanya di atas setir. Dari hidungnya keluar darah segar. Ya, dia Yulia teman sekolahku dulu. Kenapa? Bal. Ini teman saya.
Man, dia pingsan. Man. Ratman akhirnya ikut turun dan menghampiriku. Saya mau bawa dia ke klinik terdekat. Bantu saya buat pindahin ke jok belakang, biar saya yang nyupir. Tapi, Bal, ini udah malam. Nanti di pool gimana? Pasti kalau nggak cepat sampai kita kena antrian sampai pagi. Kamu bisakan sendiri aja. Saya mau bawa dia ke klinik. Ya udah, kamu bisa sendiri kan? Awas loh bawa mobil orang kaya. Akhirnya aku dan Ratman berpencar. Ia melanjutkan perjalanan ke tempat pengepulan, sedangkan aku sendiri mau membawa Yulia ke klinik terdekat. Sebelumnya, Ratman membantuku untuk memindahkan tubuh Yulia ke jok belakang. Sepanjang perjalanan Yulia terus meracau, hidungnya masih terlihat mengeluarkan darah. Tubuhnya sendiri memang demam. Kejadian ini memang sering ia alami dulu sewaktu masih sekolah. Tiba di klinik terdekat, aku segera menggendong tubuh Yulia. Di sana beberapa perawat langsung sigap menangani Yulia. Bapak suami pasien, mari ikut saya. Tiba-tiba seorang dokter menghampiriku. Belum juga menjawab pertanyaannya, dia sudah beranjak memasuki ruangannya. Akhirnya mau tak mau aku mengikutinya. Istri Anda seharusnya segera melakukan kemoterapi. Epi apa? Kemo? Iya, kanker leukemia istri Anda sudah masuk stadium 2. Setelah berbincang cukup lama dengan dokter, akhirnya aku pun berpamitan. Segera aku hampiri Yulia yang kini sudah siuman di ruang perawatan. Iqbal, kamu? Iya, maaf saya bawa kamu ke sini. Tadi saya sudah berbicara dengan dokter. Apa ada keluarga yang bisa dihubungi? Yulia nampak hendak bangkit dari ranjang, namun karena kondisinya ia nampak kesusahan. Gegas aku menghampirinya dan membantunya untuk duduk. Istirahat saja, Yal. Badan kamu masih lemah. Lebih baik kamu hubungi keluarga. Tak usah, Bal. Aku baik-baik aja. Gak ada yang baik-baik, Yal. Kamu harus segera kemo. Jadi kamu sudah tahu? Iya. Barusan aku berbincang cukup lama dengan dokter. Yulia mendesah. Kedua netranya sudah mengembuh. Kasihan dia, padahal di umurnya yang masih muda, ia harus menderita penyakit yang mematikan. Setahuku penyakit kanker merupakan penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang. Bal, aku bisa minta tolong. Apa? Mungkin ini sedikit agak aneh, tapi umur aku kan gak bakal lama. Kamu tuh ngomong apa sih? Yal, jodoh, rezeki bahkan maut itu urusan Tuhan. Sekalipun kamu lagi sakit, tapi bisa saja yang meninggal lebih dulu itu aku. Aku serius, Bal. Mungkin ini doa yang Tuhan kabulkan selama ini. Bisa kembali mempertemukan kita setelah sekian lama tak bertemu. Oke, Yal. Memangnya apa yang bisa aku bantu? Yulia nampak menggigit bibir bawahnya. Selama kita berbincang, ia tak berhenti memilin ujung kemeja yang ia kenakan. Sesekali ekor matanya bergerak seperti menahan kecemasan. Yulia kemudian bangkit hendak turun dari ranjang. Tubuhnya yang masih lemah membuat ia nampak kesulitan. Mau kemana? Yo. Yulia tak menjawab. Tiba-tiba saja ia meraih tanganku yang sempat memegangi lengannya. Yo, tolong nikahi aku. Bab ke-12. Tolong nikahi aku, Bal. Aku ingin di sisa hidupku merasakan sebuah kebahagiaan berumah tangga. Ujar Yulia tanpa jeda. Kamu bercandakan. Yo, aku serius. Aku hanya ingin menikah dengan laki-laki yang aku mau. Dan itu kamu. Maaf. Bukannya aku gak mau nolong. Tapi permintaan itu gak mungkin aku turuti. Ya, aku sudah menikah, bahkan sudah memiliki anak. Kita berdua berpisah hampir 10 tahun lamanya. Harus kamu tahu kehidupanku sudah banyak berubah. Tak apa, aku bisa menjadi yang kedua. Toh, hal ini gak bakalan lama. Mungkin hanya beberapa bulan saja sebelum aja menjemputku. Ya, menikah itu bukan permainan. Aku sebagai suami tentu mempunyai tanggung jawab besar terhadap istriku. Jangankan mendua. Yo, hidupku saat ini saja sangat sulit. Aku hanya seorang kenek supir truk. Penghasilanku tak menentu. Hutangku banyak. Aku bukan Iqbal yang kamu kenal sebagai anak orang kaya. Setelah menikah, aku tak lebih hanya menjadi pecundang. Pecundang. Ya, pecundang. Karena sampai detik ini aku belum bisa membahagiakan keluarga kecilku.
Kita bisa saling membantu. Bal, aku punya banyak usaha, mungkin bisa merubah penghidupanmu dan keluargamu. Asalkan, kamu mau menemaniku itu saja. Aku terdiam sesaat. Kegamangan muncul begitu saja. Apa mungkin ini cara Tuhan mengeluarkan kehidupanku dari jerat kemiskinan? Apalagi Yulia bukan orang asing di kehidupanku. Ah, kenapa aku ini? Mana mungkin aku mengkhianati Nina hanya karena uang semata? Ini bukan pertolongan melainkan godaan. Saat ini aku sudah mendapatkan pekerjaan, untuk apa aku mencari jalan pintas yang nantinya akan menyakiti Nina? Maaf, Yo. Sekali lagi aku tak bisa menolongmu. Ucapku pelan. Yulia membuang muka ke arah lain, ada sebuah senyum yang ia paksakan. Aku tahu dia pasti kecewa menerima penolakanku. Maaf, Bal. Aku jadi terbawa suasana. Hanya karena penyakitku ini, aku jadi selalu memaksakan kehendak. Ya, harusnya aku tahu bahwa kamu memang tipikal laki-laki setia. Beruntung sekali istrimu. Aku tak sebaik yang kamu pikirkan. Yo. Bahkan istriku sering menitikkan air mata karena ketidakberdayaanku. Sudah malam, kamu mau menginap di sini atau pulang ke rumah? Soalnya aku harus balik lagi ke kerjaan. Lebih baik kamu telepon keluargamu untuk menemani. Di tengah perbincangan, tiba-tiba saja hujan turun cukup deras. Suara petir dan kilat menggelegar. Perasaanku menjadi tak tenang. Apalagi jam sudah menunjuk ke angka 8. Aku sudah terlalu lama meninggalkan pekerjaan. Aku di sini saja. Bal, kamu yakin mau balik ke kerjaan? Memangnya tempat kerja kamu di mana? Di penggalian Situsari. Lumayan jauh dari sini. Besok saja. Aku antar. Malam ini lebih baik temani aku di sini. Soal obrolan tadi lupakan saja. Ya, mana mungkin aku bisa pergi. Sedangkan uang sepeser pun aku tak memiliki. Jika tak diantar Yulia, mana mungkin aku bisa kembali ke tempat pekerjaan. Akhirnya aku memutuskan untuk menemani Yulia. Keesokan harinya aku terbangun dan mendapati Yulia sudah tak ada di ranjang perawatan. Aku terkesiap saat melihat jam di dinding sudah menunjuk angka 8. Sudah bangun? Yo, kamu sudah enakan? Sudah. Barusan aku baru urus administrasi. Kenapa memangnya? Bisa kita pergi sekarang? Aku sudah terlambat. Tanpa berbasa-basi, akhirnya kami pun keluar dari klinik tersebut. Wajah Yulia masih sedikit pucat, sehingga aku yang memutuskan untuk membawa kendaraan. Sepanjang perjalanan kami berdua saling diam. Sedangkan pikiranku dipenuhi kecemasan. Aku takut keputusanku menginap tadi malam akan berimbas kepada pekerjaan. Setibanya di lokasi penggalian, kebetulan aku berpapasan dengan mobil Ratman yang hendak keluar. Sepertinya Ratman hendak pergi karena mobilnya sudah penuh dengan muatan. Ratman! Teriakku. Ratman menoleh dan menepikan kendaraannya. Aku pun sama langsung menepikan mobil Yulia. Tanpa basa-basi aku langsung keluar dari mobil Yulia dan menghampiri Ratman. Namun, Ratman tak sendirian, ada seseorang yang kini di sampingnya. Duh, Bal. Maaf saya disuruh ganti kenek baru. Semalam saya kebagian muatan tapi gak ada yang muat. Makanya dicariin yang baru sama mandor. Nungguin kamu kelamaan. Padahal saya nungguin sampai jam 8. Terus, saya gimana dong? Man, kurang tahu saya. Yang jelas tadi malam mandor marah banget. Ya udah ya, saya berangkat dulu lagi ngerjar target. Sesak menjalar saat Ratman berpamitan. Beranjak. Bagaimana ini? Apa mungkin aku harus kehilangan pekerjaan lagi? Di saat hati tengah gelisah, panggilan Yulia membuyarkan lamunanku. Yulia melambaikan tangan, pertanda memintaku menghampirinya. Maaf, Yo, kamu bisa bawa mobil sendiri? Yulia menggelengkan kepala. Akhirnya mau tak mau aku harus mengantarkannya. Aku kembali duduk di bangku kemudi, namun tiba-tiba saja tangan Yulia menahanku. Ada sesuatu yang terjadi. Aku berhenti lagi. Apa? Jadi kamu berhenti gara-gara aku? Bukan. Ya sudah, di mana alamat kamu? Bal, kalau kamu berhenti dari kerjaan, kamu bisa kok kerja di tempat aku. Anggap saja sebagai ganti gara-gara kejadian ini. Tolong kali ini jangan menolak ya. Gak usah. Yo, aku bisa nyari kerjaan di tempat lain. Enggak, Bal.
Ini semua salah aku. Aku mesti bertanggung jawab. Jangan sangkut pautkan dengan obrolan tadi malam. Ini beneran aku nawarin kerjaan. Kebetulan di tempatku ada lowongan. Aku menoleh ke arah Yulia. Tak bisa dipungkiri aku memang membutuhkan pekerjaan. Namun, ada rasa sungkan karena obrolan tadi malam. Bal, boleh kalau begitu. Akhirnya aku pun mengikuti Yulia. Dia mengarahkanku ke salah satu tempat usahanya. Yulia memiliki pabrik alat kecantikan di tempat produksinya aku ditempatkan. Ini masih CV, bukan pabrik besar. Baru aku rintis selama 1 tahun ke belakang. Pekerjanya pun hanya sekitar 50 orang. Di sini belum ada pengawas serta penanggung jawab. Selama ini aku masih bolak-balik ke tempat yang lain. Ini view milik aku sendiri. Kedua orang tuaku belum ada yang mengetahui. Aku belum berani bercerita ke mereka karena usaha ini masih terlalu dini. Hebat. Tapi, apa kamu yakin mau mengembankan tanggung jawab itu sama aku? Sejauh ini, hanya kamu yang bisa aku percaya. Entahlah, padahal kita baru saja bertemu. Mungkin karena dulu kita pernah dekat. Jadi sedikit banyak aku sudah hafal karakter kamu. Saat ini tugas kamu tinggal membuktikan apa pilihan aku itu tepat atau tidak. Tergantung kamu. Melihat bagaimana Yulia bersikap saat ini, keraguanku memudar. Saat ini kami benar-benar membahas profesionalitas pekerjaan. Tiba di gedung produksi, Yulia mengajakku berkeliling meskipun sesekali aku harus memapahnya karyan mengingat kondisi Yulia yang masih lemah. Para karyawan menatapku kebingungan. Pasalnya penampilanku saat ini jauh dari wibawa seorang pengawas. Sendal jepit, kaos partai dan dipadankan celana jeans yang sudah memudar warnanya. Di samping gedung ini ada mes, hanya 1 kamar. Dulu ditempati oleh security, namun setelah dia menikah, mes itu tak ditempati lagi. Kamu bisa tinggal di sana, ada motor juga yang bisa kamu gunakan. Soal pakaian, besok kamu wajib pakai seragam. Aku sudah menyediakannya. Iya, nomor ponselmu berapa? Aku gak punya ponsel. Yao. Apa? Serius? Ya, serius. Ya sudah, kayaknya di mobil ada ponsel aku yang gak kepakai deh. Nanti kamu pakai aja, supaya kalau ada yang mau kamu tanyain bisa gampang komunikasinya. Aku mengangguk. Pertemuanku dengan Yulia pun berakhir. Besok adalah hari pertamaku bekerja. Sebelum pulang, Yulia memberikanku ponsel dan kunci motor. Ia pun mengajakku bertemu Pak Ridwan. Beliau security gedung ini yang nantinya akan mengantarku untuk beristirahat di mes. Rasanya seperti mimpi bisa seperti sekarang ini. Aku bisa tidur di atas kasur empuk, meskipun hanya 1 ruangan untuk tidur, namun itu lebih baik daripada saat di tempat penggalian yang tidur hanya beralaskan tikar. Sore harinya aku berpamitan kepada Pak Ridwan untuk mengambil pakaian ganti di tempat penggalian. Perjalanan yang aku tempuh sekitar 1 jam. Beruntung saat tiba di tempat pengepulan, Ratman sudah ada di sana, sehingga aku tak sungkan menghampirinya. Kami sempat terlibat obrolan ringan. Aku pun menceritakan bahwa saat ini sudah mendapat pekerjaan. Tak lupa kami pun bertukar nomor ponsel. Rezekimu itu, Bal. Gak ketebak ya? Sekarang taunya udah dapat kerjaan jadi pengawas. Dikasih handphone, motor pentaris. Enak tenan. Rezeki istri sama anak-anak. Man. Kalau nggak ada mereka, saya juga nggak bakal gini. Oh iya. Ngomong-ngomong istrimu itu, sekarang dia jualan. Bal. Jualan. Kata siapa? Ini loh aku baca statusnya si Minah. Tetanggamu. Istrimu itu jualan nasi uduk sama gorengan keliling komplek. Rasanya ada ngilu di dada ini. Kasihan istriku. Pastinya Nina memutar otak supaya uang yang kutinggalkan bisa cukup sampai dengan kepulanganku. Iya, Man. Bersyukur aku punya Nina. Oh iya. Apa aku pulang dulu ya buat antar uang gaji 2 hari kemarin? Lumayan dapat 200.000. Kayaknya istrimu itu lagi punya uang deh. Iyalah kan kata kamu juga dia jualan. Bukan. Katanya istrimu juga udah bisa bayar hutang. Hebat ya baru sehari jualan udah bisa kebayar hutang sama tetangga. Ingin sekali aku segera pulang, namun karena terlalu asik mengobrol dengan Ratman akhirnya aku mengurungkan niatan itu. Aku kembali ke mes sekitar jam 9 malam. Tentunya, dengan perasaan yang berkecamuk. Kabar tentang Nina yang bisa membayar hutang memenuhi pikiranku.
Dari mana ia memiliki uang? Yang aku tahu hutang kami ke tetangga nominalnya lumayan cukup besar. Apa mungkin itu keuntungannya saat berjualan dalam waktu sehari? Mana mungkin? Dengan perasaan gundah, akhirnya aku mencoba memejamkan mata. Soal Nina, lebih baik nanti saja aku tanyakan saat pulang ke rumah. Keesokan paginya, aku memulai pekerjaan sesuai arahan Yulia. Awalnya aku sangat canggung dan ragu. Namun aku tak boleh mengecewakan Yulia. Segala arahannya dalam bekerja aku lakukan sebaik mungkin. Ini hanya soal waktu. Semua bisa aku pelajari baik-baik secara bertahap. Seharian ini aku melakukan pengenalan jalannya produksi. Kebetulan hari ini adalah proses produksi. Jadi, aku mengamati jalannya proses ini dari persiapan bahan baku sampai produksi berjalan. Produk yang Yulia produksi adalah kosmetik wanita. Dari perawatan wajah hingga badan semua tersedia. Aku sedikit kesulitan karena jujur tidak terlalu mengetahui nama dan jenis kosmetik wanita. Setengah hari berlalu, saat jam istirahat, aku memilih beristirahat di mes. Entah kenapa selera makanku hilang, pikiranku mendadak tidak tenang. Aku memilih melewatkan jam makan siang. Aku berusaha memejamkan mata untuk tidur sebentar. Bayangan Nina dan kedua putriku berkelebatan. Mungkin ini efek merindukan mereka. Diak. Ponselku bergetar hebat. Sengaja aku menyimpannya di bawah bantal supaya bisa membangunkanku sesuai alarm yang terpasang. Aku akhirnya memutuskan untuk bangkit, namun getaran ponselku tak kunjung reda. Aku menyingkap bantal kemudian meraih ponselku yang terus berkedip. Ternyata bukan alarm yang berbunyi melainkan panggilan dari Ratman. Iya, Man. Kenapa? Gawat. Bal. Gawat. Suara Ratman terdengar panik. Gawat kenapa? Ada apa? Si Najla. Bal. Najla. Anak bungsumu loh. Kenapa dengan Najla? Kali ini aku yang berubah panik. Najla jatuh ke sumur bekas yang ada di samping rumahmu. Apa? Peredaran darahku seakan berhenti. Najla, putri bungsuku jatuh ke sumur. Dan yang membuat dadaku sesak yakni saat mendengar bahwa Nina tak ada di rumah. Itu tandanya anak-anakku ditinggal begitu saja tanpa pengawasan. Sudah ku bilang cukup jaga anak-anak. Desisku. Bab ke-13. Aku bergegas bangkit dan berlari ke arah kamar mandi. Sedangkan Azam sendiri langsung berlari ke arah pintu untuk menghampiri Pak RT. Debar jantungku tak karuan. Bagaimana jika Pak RT mengetahui keberadaanku di rumah ini? Bisa-bisa tamat riwayatku. Samar terdengar Azam dan Pak RT berbincang. Sesekali mereka terbahak. Entahlah apa yang mereka bicarakan. Di dalam kamar mandi suara mereka tak terlalu jelas. Karena itu aku tak bisa mendengarkan percakapannya. Lama menunggu. Aku memilih duduk di atas kloset duduk. Rasanya gerah sekali di dalam sini. Keringatku langsung bercucuran. Untung saja ada tisu di atas wastafel sehingga aku bisa menyeka keringat. Hampir setengah jam lamanya, suara Pak RT pun tak terdengar lagi. Aku pun ingin segera keluar dari kamar mandi. Namun saat hendak membuang bekas tisu yang kupakai ke tong sampah, kulihat ada bekas pembalut di dalamnya. Loh, ada bekas pembalut? Punya siapa ya? Jangan-jangan ada wanita yang tinggal di rumah ini. Gumamku. Klik. Tiba-tiba pintu didorong dari luar. Azam nampak berdiri di depan pintu. Ia memberi kode dengan menggerakkan kepalanya agar aku keluar. Aku yang hafal langsung keluar dari kamar mandinya. Rumor tentangmu sudah beredar. Sebisa mungkin kau harus meyakinkan warga sekitar bahwa kau bekerja di sini. Satu lagi, tak usah rubah penampilanmu. Bukan hanya baju, tapi wajahmu juga. Apa Pak RT datang kemari untuk menanyakan hal itu? Pikir saja sendiri. Banyak warga yang melihat penampilanmu tak sekumal waktu itu. Aku hanya mandi saja, Mas. Serta wajahku aku olesi dengan skincare yang kamu beli di tempat spa waktu itu. Mas yakin tetanggaku mulai curiga. Azam tak menjawab. Sikapnya kembali berubah pendiam. Keinginanku untuk mempertanyakan soal pembalut itu pun sirna seketika karena kedatangan Pak RT yang mendadak. Rona wajahnya yang tak bersahabat membuatku enggan menambah masalah dan memilih diam. Tak lama berselang, Aja memintaku untuk pulang. Soal ATM yang akan kugunakan kembali, ia pun tak menjawab.
Di saat seperti ini, kekagumanku pada Azam langsung sirna seketika. Aku paling tidak suka jika ia memintaku pulang seperti ini. Rasanya ia mengusirku secara halus. Ia menggunakan Najla sebagai alasannya. Padahal aku tahu bukan itu alasan sebenarnya. Ketika melewati pagar rumahnya, aku melihat bungkusan yang sangat aku hafal. Teronggok di dalamnya. Ya, Tuhan. Ini kan makanan yang kuberikan. Dan Azam membuangnya. Lirihku. Padahal aku sudah masak susah payah. Jika tahu bakal berujung di tong sampah. Aku tak akan lagi membawakannya bekal. Sedih sekali melihat makanan itu dibuang begitu saja, tanpa dicicipi sebelumnya. Mungkin bagi Azam makanan seperti ini tak cocok di lidahnya. Ah, laki-laki itu selalu ada saja hal yang membuatku kagum dan benci bersamaan. Sore harinya, sesuai permintaanku Bu RT dan Pak RT mengajak untuk menengoki Najla di rumah sakit daerah. Pak RT meminjam mobil operasional desa, sehingga bisa menghemat biaya operasional. Jujur, saat ini hatiku gelisah tak karuan. Ada rasa tak tenang karena insiden di rumah Azam hari ini. Tepatnya, aku penasaran dengan jati diri laki-laki itu. Tadi siang Pak RT habis dari mana ya? Kebetulan saya lagi di warungnya Bu Nilam. Tanyaku basa-basi. Oh itu. Saya habis nagih data penduduknya warga baru. Warga baru? Aku pura-pura tak tahu. Sekalian menelisik soal teguran Azam. Apa benar warga di sekitarku mulai curiga? Iya, keluarganya Mas Azam, yang rumahnya dekat persimpangan. Oh, kebetulan saya gak tahu. Kalau rumahnya sih tahu. Tak ada perbincangan lagi dari Pak RT begitupun istrinya. Ingin sekali aku menanyakan hal yang lebih jauh. Namun aku takut membuat mereka curiga. Akan tetapi satu hal yang aku tahu, ternyata apa yang diucapkan Azam itu tidak benar. Nyatanya Pak RT dan Bu RT tak sedikit pun menyinggung perbincangan ke arah sana. Hal ini tentunya membuatku semakin bertanya-tanya. Setibanya di rumah sakit, kami semua langsung menuju ke ruang perawatan. Pak RT yang sudah mendapat kabar dari Mas Iqbal menuntun kami semua. Saat kami semua hendak memasuki ruangan di mana Najla tengah dirawat, aku berpapasan dengan seorang wanita. Kami sempat saling menatap hingga akhirnya dia lebih dulu menelungkupkan kedua tangan. Siapa wanita itu? Dari penampilannya sepertinya dia bukan wanita biasa. Wajahnya agak pias, terlihat natural tanpa polesan makeup. Tak ada sepatah kata pun terucap, karena dia melewatiku begitu saja. Atensiku langsung tertuju kepada Najla yang sudah nampak agak baikan. Anak mama sudah ceria banget. Mama, Edi mau pulang. Seru Najla. Segera aku menghampirinya, memeluk tubuhnya yang kini tengah duduk di atas ranjang. Mas Iqbal terus memerhatikan pergerakanku, meskipun ia tengah berbincang dengan Pak RT, namun sesekali ekor matanya melirik ke arahku. Jeti gimana? Bal. Najla sudah bisa dibawa pulang. Tanya Bu RT. Kayaknya sih belum. Bu. Jadwalnya besok Najla akan di ronsen dulu. Oh ya, surat keterangan tidak mampu sudah dibuatkan? Sudah kok. Ini saya bawa. Bu RT menyerahkan sesuatu kepada Mas Iqbal. Lelaki itu akhirnya menerima selembar kertas yang diberikan Bu RT. Kulihat gulat lelah terpancar di wajahnya. Namun semenjak insiden kemarin hingga sekarang, kami berdua belum terlibat lagi percakapan. Kira-kira biaya Najla berapa ya, Mas? Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya. Tepatnya memulai percakapan. Mas Iqbal mendongakkan kepala menatapku. Kamu gak usah pikirkan hal itu. Semua ini tanggung jawabku. Balasnya. Mas Iqbal akhirnya bangkit dari tempat duduk. Kemudian berpamitan untuk keluar dengan Pak RT. Sedangkan aku dan Bu RT memilih tetap tinggal di ruangan menemani Najla. Tak lama berselang, Pak RT dan Mas Iqbal kembali. Karena hari sudah beranjak malam, Pak RT mengajak kami untuk pulang. Nah, kamu mau tinggal di sini apa ikut pulang lagi sama kita? Tanya Pak RT. Nina malam ini biar tinggal sama saya aja. Kebetulan besok saya mau urus-urus bednya buat Najla. Mas Iqbal yang menjawab. Bagaimana ini, kalau sampai aku menginap di rumah sakit? Pastinya aku tak bisa menemui Azam. Iya kan, Mah? Mas Iqbal menatapku. Kalau begitu, biar Intan sama saya aja. Kasian kalau harus ikut menginap di rumah sakit. Intan mau ya, nginap di rumah ibu. Intan yang sedari tadi menemani adiknya tak menjawab ajakan Bu RT,
Sepertinya aku bisa menjadikannya alasan supaya tidak bisa menginap di sini. Gimana ya, Mas? Intan kayaknya gak mau nginep di sini deh. Atau biar aku yang urus-urus bednya aja. Kamu yang jagain Najla. Kening Mas Iqbal nampak berkerut. Aku tak berani memandangnya lama-lama sehingga langsung menatap ke arah lain. Aku dan Intan gak bawa baju ganti, malah yang ada bawa baju kamu ke sini. Besok biar aku yang gantian jagain Najla di sini. Mas Iqbal akhirnya menarik tanganku. Ia memboyong tubuhku agar menjauh dari semuanya. Aku sudah kerja sekarang. Nah, jadi kamu yang harus gantiin jagain Najla. Masalahnya bukan begitu. Untuk malam ini saja kamu yang jaga. Besok baru aku yang jagain Najla. Gimana? Memangnya ada apa sih? Sampai kamu gak mau nemenin Najla di sini. Kata siapa? Mas. Memangnya kamu aja yang kerja. Aku juga sama. Semenjak kamu pergi kerja, aku juga kerja di rumah tetangga. Makanya aku sampai kecolongan waktu itu. Kan aku sudah bilang, biar aku yang kerja. Tapi aku juga gak bisa nungguin kamu terus. Mas. Kamu gak tahu aja pas token listrik habis, beras habis, sedangkan uang yang kamu tinggalkan itu gak cukup kemana-mana. Untuk malam ini saja. Soalnya besok pagi aku harus bertemu dengan majikanku sekalian izin. Jam 9 pagi. Aku janji ke sini. Lihat Intan, aku gak mungkin biarin dia menginap di rumah sakit. Dia juga pasti gak mau dititip ke Bu RT. Lama berdebat, Mas Iqbal langsung meninggalkanku. Ia kembali berbincang dengan Pak RT. Gimana? Intan mau ikut sama kami? Enggak, Pak RT, biar Nina dan Intan pulang saja. Akhirnya Mas Iqbal mau mengalah. Sebenarnya Intan tak keberatan untuk menemani adiknya. Namun beruntung dia tak mengutarakannya kepada Mas Iqbal. Sehingga aku masih bisa jadikan Intan alasan untuk ikut pulang. Sebelum ke parkiran, aku meminta izin kepada Pak RT dan istrinya untuk pergi ke toilet. Padahal bukan itu tujuanku. Melainkan menghampiri bagian administrasi. Permisi, Sus. Saya mau urus administrasi atas nama Najla Putri Ramdhani. Sebentar ya saya cek dulu. Kalau boleh tahu ruangannya berapa ya? Ruangan melati kelas 3. Perawat itu akhirnya meneliti layar laptop. Guna mencari informasi yang aku minta. Iya, Ibu. Sudah ketemu? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau membayar administrasinya sekarang bisa. Biaya rumah sakit atas nama Najla Putri Ramadhan. Sudah ada yang menanggung. Bu. Menanggung? Maksudnya? Ia sudah ada yang membayarnya. Malah besok Ananda Najla bisa dipindahkan ke ruang perawatan VIP. Apa? Mbak gak bercandakan? Perawat itu menggelengkan kepala. Kalau boleh saya tahu, siapa ya yang menanggung biayanya? Atas nama Azam Wijaya. Bab ke-14. Prof Iqbal. Setelah mendengar keterangan dari perawat di bagian administrasi, lengkungan senyum dari bibir Nina kian mereka. Hatinya mendadak hangat saat mendengar nama Azam disebutkan. Padahal sore tadi ia sudah kesal dengannya. Namun secepat ini hatinya kembali berbunga. Lelaki itu memang punya cara tersendiri untuk membuatnya bahagia. Mungkin sikapnya memang terkesan cuek dan dingin. Tapi, realitanya Azam selalu memberikan apa yang dia butuhkan. Karena tak ingin membuat Pak RT dan Bu RT menunggu lama, akhirnya Nina pun beranjak untuk pulang ke rumahnya. Saat Nina pergi, seseorang pun menghampiri bagian administrasi lagi. Bagus, kerja yang baik. Ini upah buat kamu. Jangan lupa untuk sandiwara besok. Ucapnya sembari menyeringai. Sepeninggal Nina dan yang lainnya, aku memilih ikut membaringkan diri di ranjang perawatan tepat di samping Najla. Anak bungsuku itu tak mau jauh denganku selama berada di rumah sakit. Pikiranku berkecamuk, mengingat kejadian naas yang menimpa Najla. Aku sangat menyesalkan akan kejadian ini. Bagaimana bisa Najla terjatuh ke dalam sumur yang sudah tak terpakai itu? Ini semua sangat janggal. Pasalnya sumur itu tertutup triplek yang cukup berat. Jika bukan orang dewasa yang membukanya, tak mungkin Intan bahkan Najla mampu membuka penutup itu. Rasa khawatir kini menyusup relung hatiku. Tepatnya semua kejadian ini penuh kejanggalan. Aku takut ada seseorang yang memang berniat jahat kepada keluarga kecilku. Sepertinya kedepannya aku harus lebih waspada lagi. Keesokan harinya, seorang perawat sudah menghampiri Najla.
perawat itu memberitahu bahwa pagi ini Najla akan dibawa ke ruangan ronsen. Loh, sus. Bukannya röntgennya dilakukan setelah saya melakukan pembayaran terlebih dahulu. Sudah kok, Pak. Ananda Najla sudah terjadwal melakukan ronsen pagi ini di jam pertama. Selama menunggu hasil, Najla juga akan dipindahkan ke ruangan VIP. Tutur perawat itu, yang sontak membuatku memekik karena terkejut. Apa? Ruangan VIP? Gak mungkin, sus. Suster salah orang mungkin. Asuransinya saja baru mau saya urusin hari ini. Mohon maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas saja. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan dicek ke tempat administrasi. Sedangkan putri Bapak mau saya bawa ke ruangan pemeriksaan terlebih dahulu. Aku jujur sangat ragu. Pasalnya aku takut bahwa ini kesalahan dari pihak administrasi. Seingatku kemarin sore dokter yang merawat Najla memberitahu bahwa proses ronsen di luar dari asuransi yang aku ajukan. Sedangkan pengurusan asuransinya saja belum aku lakukan, mana mungkin Najla bisa terjadwal hari ini. Tak ingin menerka-nerka akhirnya aku pun menghampiri bagian administrasi. Di sana barulah aku mendapatkan jawaban dari semua keraguan. Jeti, biaya perawatan anak saya sudah ada yang bayar. Sus, atas nama Najla Putri Ramadan. Iya, sudah, Pak. Bahkan sebelum dokter memperbolehkan pulang, putri Bapak akan dipindahkan ke ruangan VIP. Suster gak salah orang kan? Coba dicek ulang. Saya yakin, Pak. Data ini soalnya saya yang input. Suster, kalau boleh saya tahu, siapa yang membayarnya? Yang membayarnya atas nama Nina Marlina. Epi apa? Nina. Setelah mendengar isu tentang Nina yang bisa membayar hutang ke tetangga, kini muncul masalah baru yang membuat hatiku semakin gelisah. Tadinya aku pikir ini semua ulah Yulia, karena kemarin sore ia datang menjenguk sekaligus menawarkan bantuan. Namun, saat itu aku menolak tawarannya. Yulia terlalu baik, dengan dia memberiku pekerjaan saja sudah cukup. Aku tak mau terlalu banyak merepotkan. Terlepas dari kebaikan Yulia, harusnya saat ini aku bernafas lega, karena aku tak perlu pusing lagi memikirkan biaya pengobatan Najla. Dan yang membayarnya pun adalah Nina istriku. Namun, hal itu malah membuatku ketakutan. Yang jadi masalahnya, dari mana istriku mendapatkan uang sebanyak itu? Karena yang setahuku, biaya pengobatan Najla tidak sedikit apalagi tanpa asuransi, belum lagi hutangnya ke tetangga. Aku terdiam cukup lama di bangku depan ruangan perawatan Najla. Hingga suara Najla yang memanggil, membuat lamunanku buyar seketika. Ayah, teriak Najla. Gadis kecil itu menghampiriku. Ia duduk di kursi roda namun bukan perawat yang mendorongnya, melainkan Yulia. Najla, sayang, kamu sudah diperiksanya? Sudah, ayah. Cuma di foto doang, tapi gak pakai kamera. Najla tadi lihat banyak lampu yang kedip-kedip gitu. Tapi, gak sakit kok ayah. Tadi ada tante yang nemenin. Aku yang berjongkok menatap Najla. Kini mendongakkan kepala ke arah Yulia. Tadi aku habis check up, gak taunya ketemu Najla. Jadi sekalian aku ajak ke sini. Tapi, kata perawatannya Najla dipindah ke ruangan VIP. Benar itu. Tutur Yulia. Entahlah. Yol. Aku juga gak tahu. Loh, kok gak tahu? Tadi sih aku dikasih tahu sama perawatnya kalau Najla sekarang pindah ke ruangan anggrek yang di lantai 2. Iya, sebelum hasil ronsen keluar. Najla dipindahkan ke sana. Tapi, Yol, kamu gak bayarin pengobatan Najla kan? Enggak tuh, kan kamu sendiri yang gak mau. Kenapa? Kalau ada kekurangan kamu tinggal bilang aja ya. Aku kenal Yulia. Dia bukan tipikal wanita yang keras kepala. Sekali aku bilang tidak, pasti dia paham. Jeti, itu tandanya semua ini adalah ulah Nina. Bal, kenapa? Ada sesuatu? Enggak. Yol. Makasih sebelumnya. Serius? Kamu mikirin biaya pengobatan Najla? Aku bisa bantu dan nanti kamu bisa ganti di lain hari. Bukan. Yol. Semua sudah beres. Aku cuma minta satu. Jangan pecat aku. Kamu ini. Kirain ada apa? Yulia terbahak seraya memukul lenganku. Dia berjalan lebih dulu dengan mendorong kursi roda. Sesekali ia memberikan lelucon kepada Najla.
Entahlah, interaksi keduanya begitu dekat. Najla sepertinya sangat nyaman di dekat Yulia, pun sebaliknya. Lalu, kemana istriku? Sampai tengah hari Nina belum juga kembali. Setelah memastikan keadaan Najla, aku pun berniat menitipkannya kepada Yulia. Tadinya aku masih menunggu kedatangan Nina, namun hingga sore menjelang, Nina tak menampakkan batang hidungnya. Hal itu tentu membuatku semakin penasaran. Yulia tak keberatan untuk menunggui Najla, sedangkan aku memilih pulang ke rumah, hanya sekedar untuk berganti pakaian. Padahal itu hanya alasanku saja. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tak tenang. Masalah Nina membuatku terus bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya yang sudah terjadi selama aku pergi bekerja? Memasuki perkampungan, hari sudah mulai gelap. Aku pulang mengendarai motor milik Yulia. Dari kejauhan rumahku sudah terlihat, membuatku tak sabar ingin segera sampai. Aku sengaja mematikan mesin motor di dekat rumah tetangga. Selebihnya aku mendorong motorku agar tak mengeluarkan suara gaduh seraya berjalan mengendap-endap. Setibanya di depan pintu, aku tak langsung mengucap salam. Kebetulan pintu rumah tidak tertutup rapat. Dari tempatku berdiri, kulihat Intan tengah bermain dengan alat lukis. Di meja ruang tamu, terlihat berantakan oleh mainan Intan dan banyak makanan ringan. Ayah, Hius, Mama mana? Ucapku pelan. Intan langsung bangkit kemudian menghampiriku. Aku memeluk tubuh Intan kemudian berjongkok untuk menyamai tinggi badannya. Jangan berisik ya. Ayah mau ngasih kejutan sama Mama. Ngomong-ngomong jajanan itu dari siapa? Tunjukku ke arah meja. Itu Mama yang belikan. Ayah mau. Bahkan, Nina mampu membeli makanan ringan sebanyak itu, dan jelas itu bukan ia beli di warung kelontong, melainkan di minimarket, karena tak jauh dari meja terlihat bungkusan plastik dengan logo minimarket tersebut. Mama kamu di mana? Kak, ada di kamar kok. Ya sudah, kakak lanjutin main lagi ya. Ayah mau nyamperin Mama dulu. Lantas, aku meninggalkan Intan di ruang tamu, segera aku berjalan ke arah kamar. Pintunya tertutup rapat namun sepertinya tak terkunci. Sebelum membuka pintu, ku dengar suara aneh dari dalam kamar. Ku dekatkan telinga supaya bisa mendengar jelas suara itu. Brak, apa-apaan kamu? Nine, teriakku. Aku membuka pintu dengan kasar saat mendengar suara desayahan seseorang. Nina terkejut bahkan hampir melempar ponsel dari genggamannya. Segera aku menutup pintu kamar, kemudian menguncinya. Secepat kilat aku merebut paksa ponsel milik Nina. Sejak kapan kamu punya ponsel, ha? Lalu, untuk apa kamu menonton tayangan seperti itu, Nina? Sekuat mungkin aku mencoba agar tak berteriak kepadanya. Namun kekesalanku sudah berada di puncak. Nina masih diam, dengan ekspresi yang datar. Tatapan matanya nampak acuh tak memedulikanku yang tengah emosi kepadanya. Dari mana kamu punya uang, ha? Dari mana kamu bisa membayar pengobatan Najla, ha? Jawab Nina. Deru nafasku memburu. Tanganku mengepal erat kemudian tanpa aba-aba melampiaskannya kepada tembok kamar. Nina berjengkit kaget. Bahkan ia menghindar karena takut terkena bau gementahku. Jawab. Nina. Aku mengguncang kedua bahunya. Ayah Mama Tiba-tiba saja Intan berteriak dari luar kamar. Sejenak aku buang nafas kasar. Hampir saja aku tak bisa menahan emosiku. Nina kemudian turun dari ranjang, hendak menghampiri Intan. Kamu pulang bahkan gak ngucap salam. Pantas saja kelakuannya kayak setan. Desis Nina seraya mendelik ke arahku. Ia kemudian membuka pintu. Nampak Intan berdiri di depannya. Ibu dan anak itu terlibat obrolan, dan mereka pun beranjak ke kamar sebelah. Setengah jam kemudian, Nina akhirnya kembali menghampiriku yang masih berdiam diri di tepi ranjang. Aku menoleh ke arahnya yang kini berdiri di ambang pintu seraya melipat kedua tangan. Intan sudah tidur. Kalau kamu mau teriak-teriak, lebih baik jangan di sini. Aku butuh penjelasan. Kamu terlalu banyak memberi pertanyaan, lalu mana yang harus lebih dulu aku jelaskan. Ucap Nina, ia kini duduk bersisihan denganku. Raut wajahnya terlihat tenang. Tak seperti saat aku memergokinya di dalam kamar. Dari mana semua ini? Warisan. Apa? Warisan? Kamu pulang kampung, ha? Kalau iya memangnya kenapa, Mas? Aku gak ada cara selain meminta tolong ke bapakku. Kenapa kamu gak sabar?
sedikit saja. Ingat ucapan kedua orang tuamu saat aku mengajakmu pindah untuk ikut denganku. Kalau sampai bapakmu tahu aku belum bisa membahagiakan putrinya, aku harus segera. Pasti, bapak gak ada ngomong seperti itu, dan aku pun gak menceritakan kesulitanku. Tapi itu gak mungkin. Nina, kamu datang ke sana tanpaku, jelas mereka akan curiga. Sudahlah, Mas. Kenapa kamu jadi repot begini? Harusnya kamu senang dong, bukannya malah marah-marah. Tapi caramu itu bisa membuat harga diriku hancur. Nah, harga diri yang mana? Yang gak bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Yang malah menambah hutang ke lintah darat, ha? Sentak Nina. Bab ke-15. Pof Nina. Saat mendengar nama Azam, hatiku mendadak hangat. Entah apa rasanya. Yang jelas aku sangat bahagia ketika tahu dia sangat peduli kepada putriku. Terbukti, Azam tak segan membayar semua biaya pengobatan Najlah. Sudah tak terhitung banyaknya uang Azam yang aku pakai. Hal tersebut semakin membuatku terikat. Tapi bukan hanya karena uang saja. Melainkan pesona Azam yang mampu meluluhlantakkan pendirianku. Azam yang dingin dan cuek. Nyatanya sangat perhatian dan pengertian. Tak ingin membuat Pak RT dan Bu RT menunggu lama. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang. Biarlah pengurusan Najla aku percayakan kepada Mas Iqbal. Toh biaya pengobatan sudah beres, jadi tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Semalaman tidurku tak nyenyak karena terus memikirkan Azam. Sehingga pagi ini aku putuskan untuk menemuinya. Intan nampak tak bersemangat karena tak ada Najla di rumah. Aku putuskan untuk menitipkan Intan kepada tetangga. Kejadian yang menimpa Najla membuatku takut untuk meninggalkan anak-anak di rumah. Mama mau kemana lagi sih? Tanya Intan. Ia menghampiriku yang tengah menyiapkan bekal makan untuknya. Mama kerja dulu, kamu di rumah Nola ya. Biar Mama titipin sama Bu Erem. Nanti Mama jemput kalau kerjaan sudah selesai. Emang gak nemuin adek? Mah, Intan mau nemenin adek aja di rumah sakit. Rumah sakit itu jauh. Kak, lagian bentar lagi adek kamu juga pulang. Ini bekal buat makan siang kamu. Mama simpan di dalam tas, ada snack juga buat kamu cemilan. Lalu, uang jajan kamu, Mama simpan di kantong kecil yang ada di dalamnya ya. Kalau gak nemuin adek, kakak lebih baik nunggu di rumah aja deh. Ma, kakak janji gak bakalan main jauh, sama gak bakal nanggepin orang asing lagi. Hempit. Tiba-tiba saja Intan langsung membekap mulutnya menggunakan tangan. Orang asing gimana? Kak. Intan tak menjawab pertanyaanku. Aku pun tak terlalu memikirkannya. Setelah semua perlengkapan Intan siap, aku dan Intan gegas keluar rumah. Ingat ya, pokoknya kalau Mama belum jemput, tungguin di rumah Nola aja. Kakak sebenarnya gak mau, mending di rumah aja. Intan tetap bersikukuh ingin tetap di rumah, entah karena apa alasannya. Namun aku tak mengindahkan, hanya Bu Erem satu-satunya tetangga yang bisa aku percaya, sekaligus ramah terhadapku. Kebetulan, Bu Erem sedang berada di pekarangan rumahnya. Gegas aku menghampirinya untuk menitipkan Intan. Loh, Bu Erem mau kemana? Kok tumben udah rapi? Tanyaku sesaat setelah sampai di pekarangan rumah Bu Erem. Ini mau ke PAUD, kan Nola sudah masuk sekolah. Memangnya bisa ya susulan? Setahuku kan udah pertengahan semester. Ya gak apa-apalah. Gimana kabarnya Najla? Duh, aku belum sempat nengokin nih. Belum sempat aku menitipkan Intan, tiba-tiba tetangga yang lain menghampiri kami. Ada Bu Ajeng, Bu Indah serta Bu Inggit. Mereka sepertinya hendak berangkat mengantar sekolah. Baru kusadari seragam yang dikenakan ibu-ibunya sama. Nina, kok si Intan belum kamu sekolahin? Sekolahinlah kayak kita-kita ini, biar sekalian refreshing juga. Seru Bu Ajeng. Refreshing gimana maksudnya? Kita itu ibu-ibu rumah tangga. Harus punya waktu buat ngilangin penat di rumah. Makanya gabung sama kita. Nah, sambil menyelam minum air, anak-anaknya belajar, emaknya happy-happy. Ucap Bu Indah, yang berakhir dengan gelak tawa mereka semua. Ada benarnya juga ucapan mereka ini. Sebagai ibu rumah tangga, kehidupanku sangat monoton, sepertinya ide ini akan aku pertimbangkan. Apalagi memang rencanaku ingin menyekolahkan Intan. Jadi, Bu Er mau pergi juga? Tanyaku.
Iya, ini udah siap. Memangnya kenapa? Nah, saya tadinya mau titip Intan. Soalnya mau ke rumah sakit. Oh ya udah nggak apa-apa. Sini Intannya biar ikut saya aja. Kamu kalau mau pergi aja. Akhirnya Bu Erem tak keberatan dan mau menemani Intan. Itu tandanya aku bisa ke rumah Azam saat ini juga. Agar semuanya percaya, akhirnya aku memberhentikan tukang ojek dan berboncengan hingga pertigaan. Setelahnya aku bergegas ke rumah Azam. Seperti biasa, rumah Azam tak terkunci. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah. Hal yang membuatku diam di tempat saat melihat Azam tengah membereskan rumah. Mas, kamu? Sini biar aku aja yang ngerjain. Pintaku, segera ku dekati Azam dan hendak merebut tongkal pel yang ia genggam. Namun, secepat kilat Azam menjauhkan diri. Kenapa, Mas? Biar aku saja yang ngerjain. Ini tugasku, kamu seorang tamu, lebih baik duduk saja di ruang televisi. Tapi, Mas, Azam tak mengindahkan. Ia hanya fokus dengan pekerjaannya. Kulihat Azam sangat cekatan dan luas sekali. Kamu biasa ngerjain ini, Mas. Tapi, gak apa kok. Aku bisa bantu. Tak usah. Aku tak ingin menjadikanmu babu di rumahku. Sudah cukup kamu bekerja keras di rumahmu. Ujarnya. Sontak ucapan itu kembali membuatku kagum akan sikapnya. Oh iya, waktu aku bersembunyi di kamar mandi. Aku lihat di tong sampah ada bekas pembalut. Apa ada wanita yang tinggal di sini? Plak. Tiba-tiba saja tongkat pel yang sedari tadi Azam pegang terjatuh. Tidak hanya itu, Azam pun langsung mendelik ke arahku. Aku langsung salah tingkah mendapati tatapan tajam dari Azam. Kenapa, Mas? Oh itu, mungkin bekas adikku. Jawaban Azam tak pelak membuat hatiku lega. Sikapnya yang gelapan seakan menyembunyikan sesuatu. Aku memilih diam. Sedangkan Azam kembali melakukan aktivitasnya. Hari ini aku benar-benar dijadikan ratu oleh Azam. Aku hanya duduk rebahan di sofa sembari menonton tayangan televisi. Dia pun menyiapkan beberapa cemilan untuk aku nikmati. Saat jam makan siang tiba, bahkan dia menyempatkan untuk memasak. Karena tak enak hati melihatnya melakukan sendirian. Aku pun menghampirinya dan hendak membantunya. Mas, aku bantu ya. Saat Azam tengah mengaduk masakan di wajan, aku langsung meraih pisau dan melanjutkan memotong sayuran. Jangan! Tiba-tiba ia merebut pisau yang sedang kugenggam. Kenapa, Mas? Aku cuma mau bantu aja kok. Sudah kubilang diam saja. Kau sudah bekerja keras di rumahmu. Di sini, aku tak akan membiarkanmu seperti itu. Lelahmu hanya untuk berbagi peluh denganku. Hanya itu. Azam meraih tanganku kemudian mengecupnya. Sungguh perlakuan macam apa lagi ini? Kenapa laki-laki ini selalu saja mampu membuatku terpesona? Kau tadi memotong tomat. Tapi kenapa wajahmu yang memerah? Besh! Aku tak kuasa menahan tawa. Leluconnya itu sontak membuat kami terbahak. Momen ini sangat langka aku jumpai dengan seorang laki-laki. Ah, rasanya Azam memang sosok laki-laki sempurna. Dan kedetakanku kali ini bisa jadi anugerah terindah yang Tuhan berikan. Di bawah laci ada ponselku yang tak terpakai. Sambil menunggu lebih baik kau buka galeri videonya. Sekalian pemanasan. Ucap Azam dengan senyum menyeringai. Aku mengangguk dan memutuskan kembali ke ruang televisi. Itu pun atas permintaan Azam. Tidak lupa sebelumnya aku mengambil ponsel yang Azam sebutkan. Ponsel merek MT saat ini menjadi fokus utama. Sembari merebahkan tubuh ini ke atas sofa, aku memerhatikan gerak-gerik Azam di dapur. Ia melakukannya seakan terbiasa dengan pekerjaan seorang wanita. Dari mulai membersihkan rumah, sekarang memasak. Sampai terbesit pertanyaan dalam benak, sebenarnya apa profesinya? Dari ATM yang dia berikan, jelas Azam bukan orang biasa. Namun, rumah ini bahkan kegiatannya sehari-hari tak mencerminkan bahwa dia itu orang kaya. Rumah ini saja ukurannya hampir sama denganku. Semua ini membuatku semakin penasaran akan jati diri Azam. Tak terasa waktu cepat berputar, setelah puas melayaniku dengan membuatkanku makan siang. Aku pun memberikan pelayanan balik. Kini, aku tak lagi malu untuk memulai permainan. Bahkan terkesan lebih agresif dari biasanya. Tentu hal itu membuat Azam senang, hingga kami pun larut dalam sesi penyatuan yang cukup lama.
Semakin hari kau semakin li 4R. Desis Azam tepat di telingaku. Setelah ia mencapai klimaks, Azam pun kini merebahkan diri di atas sofa, tepat di sampingku. Aku begini karena ulahmu, Mas. Ulahku? Hahaha, aku tak melakukan apa-apa. Selama ini aku hanya mengimbangi permainanmu. Dan kamu memang lawan yang seimbang untukku. Libidomu memang tinggi. Bukan hanya karena itu. Tapi, aku menjeda ucapan. Kutatap lamat-lamat wajah Azam yang masih penuh dengan keringat. Kuusap pelan menggunakan tangan, kemudian jemariku menelusuri lekuk wajah miliknya. Tapi apa? Aku melakukan semua ini dengan penuh perasaan yang bahagia. Aku mencintaimu, Mas. Bagus, aku suka itu. Saat aku hendak memulai permainan lagi, suara dentingan jam dinding membuat Azam bangkit. Sudah jam 3 sore, segeralah pulang. Kenapa memangnya? Mas, ini masih siang kan? Bukankah kau mau menengok anakmu yang masih di rumah sakit? Sudahlah, ada ayahnya ini. Lagian biaya pengobatan Najla kan sudah kamu bayar. Apa? Pekik Azam. Iya, padahal uang di ATM kamu juga masih banyak. Tapi kamu sudah bayar duluan. Makasih ya. Azam kembali terlihat panik. Secepat kilat ia kembali menggunakan pakaiannya, pun denganku. Cepatlah pulang, sudah sore. Ucapnya seraya mengalihkan perbincangan. Secepat kilat sikap Azam selalu berubah drastis, kembali cuek dan dingin. Sebenarnya ada apa dengan jam 3? Kenapa setiap jam segitu, Azam selalu memintaku untuk pergi dari rumahnya?